Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika terkait induksi magnetik pada solenoida gitu. Sebelumnya kalian tahu nggak sih bentuk solenoida itu kayak gimana? Iya, jadi tuh kurang lebih bentuk solenoida kayak gini nih. Oke, dari gambaran ini, kira-kira kamu bisa nggak ngedefinisiin solenoida itu apa? Iya, kurang lebih solenoida adalah suatu lilitan kawat memanjang atau kita kenal sebagai kumparan yang memanjang. Biasanya untuk membuat solenoida kita tuh butuh sesuatu nih yang kita sebut sebagai suatu batang. Kemudian batang ini kita lilitkan dengan tembaga atau kawat gitu. Selanjutnya, kalau kita beri arus pada kawat ini, yang terjadi apa? Yang terjadi bakal ada induksi magnetik di sekitaran kawat ini ya. Nah, kira-kira nih arah induksi magnetiknya itu kemana? Oke. Buat tahu arahnya kemana, kita bisa balikin nih ke kaidah tangan kanan. Di mana jempol ini merupakan arah arus ya, sedangkan keempat jari lainnya merupakan arah medan magnetnya nih yang mengelilingi kawat tersebut gitu. Alhasil dari sini kita bisa tahu nih bahwa telah terjadi induksi magnetik yang arahnya kayak gini nih. Di mana pada bagian sebelah kiri ini merupakan arah utara, sedangkan untuk kutub selatan sendiri dia tuh berada di sebelah kanan ya. Oke, setelah tahu gambaran dari arah medan magnetnya, kira-kira kita bisa tahu nggak sih besar medan magnetnya? Oke, jadi gini. Untuk medan magnetnya, kita akan tinjau di dua titik nih, yaitu di pusat solenoida dan di ujung solenoidanya nih. Kita tinjau pusat solenoida dulu aja kali ya. Jadi, kurang lebih tuh gambarnya kayak gini nih. Di bagian pusat solenoida, garis-garis medan magnet itu tuh lebih rapat. Alhasil, kita bisa bilang bahwa medan magnet di bagian pusat solenoida itu tuh pasti lebih besar dibandingkan dengan medan magnet di ujung solenoidanya nih. Di mana nilai medan magnetnya yaitu B sama dengan mu M dikalikan I dikalikan N dibagi dengan L. Di mana B ini merupakan medan magnet di pusat solenoida. Satuannya adalah Tesla ya. Kemudian mu M adalah permeabilitas medium, I adalah arus listrik satuannya ampere, N merupakan jumlah lilitan, dan L merupakan panjang solenoidanya. Satuannya adalah meter gitu. Dari formula ini, kita bisa garis bawahi nih, bahwa rasio jumlah lilitan per panjang solenoidanya, kalau nilainya besar atau semakin rapat lilitannya, yang terjadi adalah medan magnetnya akan semakin besar. Karena sumber induksi medan magnetnya semakin banyak kan. Sedangkan untuk medan magnet di bagian ujung solenoida, gambarannya adalah kayak gini nih. Kita bisa lihat nih bahwa kerapatan garis-garis medan magnetnya di ujung solenoida itu tuh lebih renggang. Alhasil medan magnetnya itu tuh pasti lebih kecil dibandingkan dengan pusat solenoidanya gitu. Nilainya yaitu B sama dengan mu M dikali I dikalikan N dibagi dengan 2 dikalikan L nih. Oke, dari sini kita udah tahu nih besar medan magnet untuk di pusat solenoida dan juga di ujung solenoida. Cuman yang menjadi pertanyaan adalah, emang gimana sih cara tahu nilai permeabilitas mediumnya? Oke, jadi gini. Untuk permeabilitas medium, buat kalian yang lupa permeabilitas itu apa? Permeabilitas adalah salah satu faktor yang menentukan laju gelombang elektromagnetik gitu. Artinya, medium ini mempengaruhi nih laju gelombang elektromagnetik, termasuk laju dari garis-garis medannya ya. Nah, di mana nilai dari permeabilitas medium ini yaitu mu M sama dengan mu R dikalikan dengan mu 0. Di mana mu R ini merupakan permeabilitas relatif, mu 0 adalah permeabilitas ruang vakum gitu. Biar lebih paham, coba yuk kita bahas satu soal. Terdapat suatu solenoida yang memiliki kerapatan 100 lilitan per sentimeter. Diisi oleh suatu batang elektrolit yang memiliki permeabilitas relatif sama dengan 3 dan dialiri arus listrik sebesar 2 ampere. Berapakah besar medan magnet pada pusat dan ujung solenoidanya nih? Kurang lebih gambarannya adalah kayak gini nih. Diketahui bahwa kerapatan yaitu jumlah lilitan per panjang solenoidanya adalah
100 lilitan per sentimeter. Nah, di sini satuan sentimeter ini kita perlu ubah ke dalam satuan meter. 1 cm ke meter itu kan nilainya adalah 10 pangkat minus 2 ya. Berarti 100 lilitan dibagi dengan 10 pangkat minus 2 meter nih. Diperoleh nilainya adalah 10 pangkat 4 lilitan per meter. Kemudian permeabilitas relatifnya adalah 3. Dan kod arusnya bernilai 2 ampere nih. Yang ditanya adalah berapa sih medan magnet di pusat yaitu BP dan medan magnet di ujung solenoida yang kita simbolkan dengan BU gitu. Kita jawab ya. Untuk medan magnet di pusat solenoida nilainya kan adalah μm dikali I dikalikan N dibagi dengan L ya. Nah, μm ini kalau kita uraikan nilainya adalah μr dikalikan μ0 dikalikan I dikalikan N dibagi dengan L. Nilainya kita bisa masukkan nih, yaitu 3 dikali 4pi dikali 10 pangkat minus 7 dikalikan 2 dikali 10 pangkat 4. Nilainya yaitu sekitar 24pi dikali 10 pangkat 3 Tesla gitu. Oke, di sini kita udah tahu nih, besar medan magnet di pusat solenoida nilainya adalah 24pi dikali 10 pangkat minus 3 Tesla. Kemudian, kalau seandainya kita pengen tahu medan magnet di ujung solenoida itu kayak gimana? Oke, untuk tahu medan magnet di ujung solenoida, nilainya adalah μr dikali μ0 dikalikan I dikalikan N per L dibagi 2 nih. Nah, nilai ini itu kan setara dengan medan magnet di pusat ya, atau BP gitu. Berarti BU sama dengan setengah kali BP, yaitu setengah dikali 24pi dikali 10 pangkat minus 3. 24 dibagi 2, nilainya adalah berapa? Yaitu 12. Berarti BU-nya sama dengan 12pi dikali 10 pangkat minus 3 Tesla gitu. Oke, di sini kita udah tahu nih, besar medan magnet di ujung solenoida. Nilainya adalah setengah kali medan magnet di pusat, yaitu 12pi dikali 10 pangkat minus 3 Tesla gitu. Oke deh, jadi kurang lebih itu ya pembahasan terkait induksi magnetik pada solenoida. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!